Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo, perkenalkan saya Rosi dari kelas 634A30 dengan NIM 6324044. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah video yang berjudul Korupsi Kecil yang dianggap sepele tetapi diam-diam merusak masa depan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan presentasi serta dampak dari kebiasaan kecil yang sering diabaikan. Dari hal kecil, karakter besar dibentuk atau dihancurkan. Bayangkan situasi ini. Anda terlambat masuk kerja selama 5 menit, lalu mendatangi daftar hadir seolah-olah datang tepat waktu. Terlihat sepele, mungkin, namun tanpa disadari, tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi kecil. Sebagian besar masyarakat memahami korupsi sebagai tindakan besar, seperti suap oleh pejabat, penggelembungan anggaran proyek, atau hilangnya uang negara dalam jumlah besar. Padahal, terdapat bentuk korupsi lain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, lebih sering terjadi dan justru lebih bahaya karena kerap tidak disadari sebagai kesalahan. Korupsi besar tidak muncul secara tiba-tiba, ia tumbuh perlahan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap wajar. Apa itu korupsi kecil? Korupsi kecil adalah segala bentuk perilaku tidak jujur yang dilakukan dalam skala kecil dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan tentang besarnya kerugian materi, melainkan tentang integritas dalam tindakan sederhana. Contohnya, yaitu 1. Mencontek saat ujian dengan alasan semua orang melakukannya. 2. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. 3. Melaporkan pekerja telah selesai padahal belum dikerjakan sepenuhnya. 4. Meminta orang lain mendatangi daftar hadir. 5. Menyalin karya orang lain tanpa menyentuhkan sumber. Secara terpisah, tindakan-tindakan tersebut mungkin terlihat tidak berarti. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus oleh banyak orang, dampaknya akan sangat besar dalam jangka panjang. Mengapa hal ini lebih berbahaya daripada yang diperkirakan? Kunci dari permasalahan ini adalah normalisasi. Ketika perilaku tidak jujur dilakukan berulang-ulang kali tanpa konsekuensi, lama-kelamaan hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Batas antara yang benar dan yang salah menjadi kabur. Rasa bersalah pun berhalang menghilang, digantikan dengan berbagai pembenaran seperti ini hal kecil, semua orang juga melakukannya, atau tidak ada yang dirugikan. Inilah yang menjadi bahaya utama, bukan hanya pada tindakan itu tersendiri, tetapi juga pada pola pikir yang terbentuk. Seseorang yang terbiasa tidak jujur dalam hal kecil akan lebih mudah melakukan kecurangan dalam skala yang lebih besar ketika ada kesempatan. Korupsi kecil di era digital. Di era digital, korupsi kecil mengalami perubahan bentuk. Plagisme konten di media sosial menjadi hal yang umum terjadi. Penyebaran informasi tanpa verifikasi kebenaran dianggap sepele. Manipulasi data dalam laporan, meski hanya dengan sedikit perubahan, seringkali dipandang sebagai masalah serius. Padahal setiap tindakan tersebut meninggalkan jejak, tidak hanya di dunia digital tetapi juga dalam pembentukan karakter individu. Setiap keputusan yang mengambil jalan pintas yang tidak jujur akan mengikis nilai integritas secara perlahan. Memulai dari diri sendiri. Ungkapan mulai dari diri sendiri mungkin terlihat klise, tetapi inilah langkah awal dari perubahan yang nyata. Membiasakan diri untuk jujur dalam hal kecil seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas secara mandiri, dan tidak mengambil hak orang lain akan membentuk karakter yang kuat. Karakter inilah yang akan menentukan sikap seseorang ketika menghadapi godaan yang lebih besar. Integritas tidak terbentuk secara instan. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Ujian integritas yang sesungguhnya bukan terjadi saat berada di bawah pengawasan, melainkan ketika seseorang sendirian dan tidak ada yang mengawasi. Masa depan dimulai dari hari ini.
Setiap orang yang menginginkan kehidupan yang jujur, adil, dan bebas dari korupsi, namun seringkali dilupakan bahwa masyarakat terbentuk dari individu yang ada di dalamnya. Korupsi besar tidak akan dapat diberantas jika korupsi kecil masih dianggap sebagai hal yang wajar. Perubahan tidak hanya bergantung pada aturan atau lembaga, tetapi juga pada kesadaran dan keberanian setiap individu untuk menolak melakukan tindakan tidak jujur sekecil apapun. Masa depan yang lebih baik tidak terbentuk secara tiba-tiba. Ia dibangun dari pilihan kecil yang diambil setiap hari. Mulailah dari hal kecil, mulailah dari sekarang, mulailah dari diri sendiri. Sebagai penutup dari presentasi yang sudah kita lihat, ternyata kebiasaan kecil bisa berdampak besar. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton ya, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita semua tentang pentingnya menghindari korupsi kecil. Sekian, terima kasih. La Habana, al